Jadi sebenarnya semua manusia itu dalam keadaan sesat. Nah mungkin gara-gara ini ya, gara-gara ini ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa Rasulullah itu pernah sesat. Ya ibadi, hai hambaku, kulukukum, bahwa sesungguhnya kalian semua itu dhalun sesat, ilaman kecuali orang hada itu yang memberi bidayah siapa aku pada man, fastahadu maka meminta bidayahlah kalian nih kepadaku, ahdi maka memberikan hidayah siapa aku kum kepada kalian semua. Nah, jadi sebenarnya semua manusia itu dalam keadaan sesat. Nah mungkin gara-gara ini ya, gara-gara ini ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa Rasulullah itu pernah sesat. Mereka tidak tahu bahwa kata-kata semua itu pasti ada pengecualian. Semua malaikat bersujud. Nah, ketika semua malaikat bersujud pasti ada ilah, ada istisnanya. Ilah iblis. Padahal iblis ya termasuk sebenarnya awal-awalnya itu ya golongan malaikat. Iblis itu cuman karena dia bangkang sama Allah ya, maka dikeluarkan dari golongannya malaikat, maka dia menjadi golongannya setan, golongannya iblis. Sama. Jadi setiap yang semua itu pasti ada pengecualian. Jadi semua orang berdiri kecuali satu orang. Kenapa? Ya, pasti ada pengecualian. Semua orang masuk neraka kecuali itu pasti ada pengecualian. Atau ada perkataan seorang wanita yang lagi putus cinta atau patah hati. Dia bilang semua laki-laki bajingan. Ya kan? Semua laki-laki bajingan, ya enggak lah. Yang bajingan itu yang nyakitin dia. Buktinya masih banyak orang laki-laki yang baik, tidak bajingan. Artinya tidak semua manusia pernah sesat, kecuali para nabi, para rasul yang memang sudah diberikan sifat maksum, yang dijaga oleh Allah dari hal-hal dosa. Itu pasti tidak pernah tersesat. Nggak ada ceritanya Nabi Rasul itu kok pernah tersesat, itu ya nggak ada. Kalau ada yang mengimani begitu berarti Nabi dan Rasul itu tidak maksum. Jadi maksumnya Nabi itu kapan? Maksumnya Nabi itu apakah dari sejak kecil ataukah memang ketika mendapatkan wahyu? Nah itu juga harus dipertanyakan. Jadi maksumnya para Nabi dan Rasul itu ketika diangkat menjadi Nabi atau Rasul, atau sejak lahir dia sudah dijaga oleh Allah dari melakukan hal-hal yang tercela, meskipun hal tercela itu sekecil apapun gitu. Ya bisa jadi sifat maksum itu memang dari kecil, semenjak mereka kecil itu memang sudah dijaga dari Allah dari hal-hal yang tercela. Artinya tidak ada Nabi dan Rasul yang sesat dari kecil, itu tidak ada gitu. Maka kalau ada orang yang mengatakan Nabi pernah sesat, ya naudzubillah min dzalik, itu penghinaan yang besar terhadap Rasulullah. Atau ada orang yang bilang bahwa Rasulullah tidak bisa mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, itu sebenarnya juga penghinaan terhadap Rasulullah, karena Rasulullah lahir pun sudah menjadi rahmat untuk semesta ini. Jadi bagaimana mungkin Rasulullah tidak bisa mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin? Itu adalah fitnah yang besar terhadap Rasulullah. Ya ibadi, hai hambaku, kulukukum, bahwa khulukukum, bermula kalian semua itu jai'un, orang yang lapar, ilaman kecuali orang atau itu yang memberikan siapa aku pada man, fastat'imu maka meminta makananlah kalian ini kepadaku, at'im maka memberikan siapa aku kum kepada kalian semua. Jadi sesungguhnya kita semua ini ya lahir dalam keadaan kelaparan, keadaan lapar. Maka hakikatnya siapa yang memberi makan kita? Ya Allah. Sekarang ini banyak orang-orang kelaparan karena lagi terkena pandemi corona, kena virus ini, orang-orang banyak kelaparan, ngadu ke sana kemari,
jelek-jelekin pemerintah nggak becus kerja lah, apalah. Ini orang nih yang seperti ini, yang selalu nyalain orang kayak nggak punya Tuhan aja gitu loh. Yang selama ini gembar-gembor semuanya ini atas Allah, semua karena kehendak Allah. Ya tapi cangkeme ya tetap aja ngomong pemerintah nggak becus bekerja lah, presiden nggak bisa kerja, turunin presiden. Terus kalau presiden diturunin, pemerintah dibubarkan, selesai masalah. Mak tambah kacau ya. Gitu loh. Jadi kalau kita lapar ya minta sama Allah, orang kita punya Tuhan loh. Tuhan ini maha kaya, Allah maha kaya, punya segala-galanya. Tidak akan habis kalau kita minta sama Allah. Nanti Allah yang akan mengatur dari tangan siapa makanan itu diberikan ke kita. Itu. Ada orang puasa, nanti ada orang bagi-bagi takjil di jalan kan banyak. Ya teman-teman kita ada siapa? Bang Iweng ya. Bang Iweng, halo Bang Iweng. Jadi Bang Iweng. Jadi tidak perlu takut kita kelaparan itu ya, tidak perlu. Memang laginya seperti ini. Dan Allah juga sudah mendeklarasikan, memproklamirkan diri bahwa kalian semua itu memang lapar. Kemudian Allah memberi makan kalian. Maka memintalah kepada Allah. Ya Allah, saya tidak makan, saya tidak punya apa-apa. Gimana nanti sore? Ya Allah pasti akan ngijabah, ya Allah pasti akan ngasih. Lewat siapa? Ya itu urusannya Allah. Bisa jadi karena kita berdoa nanti sore ada orang antar takjil, ada orang antar beras, ada orang antar sembako. Ya Allah yang ngasih. Lewat tangan siapa? Jadi tidak perlu khawatir. Allah itu tidak bakalan membiarkan kita kelaparan, itu tidak bakalan. Allah maha tanggung jawab. Orang punya budak aja tanggung jawab dengan budaknya, ini apalagi Allah terhadap hambanya, pasti bertanggung jawab. Tidak mungkin kita dibiarkan kelaparan, itu yang tidak mungkin. Jadi percaya aja sama Allah bahwa Allah pasti akan menjamin kehidupan kita, Allah akan menjamin makanan kita, Allah akan menjamin tempat tinggal kita. Tergantung kita mau apa tidak, itu aja. Ya ibadi, hai hambaku, kulukukum bermula kalian semua itu arin, orang yang telanjang, ilaman kecuali orang kasautu yang memberi pakaian siapa aku padaman. Fas taksu, maka meminta pakaianlah kalian ini kepadaku. Aksu, maka memberi pakaian siapa aku kum kepada kalian. Ya, kita pada dasarnya ya memang nggak punya pakaian, nggak punya baju. Siapa yang waktu kita lahir ya nggak punya baju, kita nggak pakai baju, kita telanjang waktu lahir, nggak punya apa-apa. Kemudian kita diberi baju sama Allah. Lewat siapa? Lewat tangan kedua orang tua kita. Ya tidak mungkin lah Allah tiba-tiba ngasih ini baju buat kamu pakai, tidak mungkin. Allah itu kalau memberi kita pasti ada perantaranya. Ya ibadi, hai hambaku, inakum, bahwa sesungguhnya kalian semua itu yukhti'una, pendosa atau berbuat dosa kalian semua itu. Bilaili, di dalam waktu malam, wa nahari, dan waktu siang. Wa ana, dan bermula aku Allah itu aghfiru, memberikan maaf siapa aku adzunuba, kepada dosa jami'an, ya semua dosa. Fastaghfiru, maka meminta ampunlah kalian semua nih kepadaku. Aghfir, maka memberi ampunan siapa aku lakum, kepada kalian semua. Ya kita semua ini mau jujur mau enggak bahwa kita semua ini ya pendosa. Tidak ada selain Nabi dan Rasul itu yang tidak pernah berbuat dosa, tidak ada. Kita itu berdosa, pendosa. Setiap malam, setiap hari kita ini berapa kali sudah berbuat dosa tanpa kita sadari, tanpa kita sengaja. Bahkan ketika kita tidak keluar dari rumah sekalipun kita masih berpotensi berbuat dosa. Banyak jalan menuju dosa. Anggota-anggota badan kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, hati kita, telinga kita, mulut kita, otak kita, itu berpotensi semua untuk melakukan dosa, untuk melakukan kesalahan. Jadi tidak perlu kita merasa paling benar, tidak perlu kita merasa paling suci, tidak perlu kita merasa paling hebat di atas segala-galanya. Aku yang paling benar, orang lain tidak ada yang benar, orang lain dosa semua, saya tidak punya dosa. Kemudian kita menghakimi orang lain, lu neraka lu, gua kagak. Kita ini siapa? Kita tidak ada jaminan dari Allah. Maka ketika kita berbuat dosa, kita ini semua hakikatnya adalah pendosa, maka meminta
maaflah kepadaku atas semua dosa-dosa kalian, maka aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya ibadi, hai hambaku, inakum, bahwa sesungguhnya kalian itu lam tablighu, tidak akan bisa menyampaikan atau tidak akan bisa mendatangkan siapa kalian dzarri, membahayakanku. Fatadharru, maka meminta selamat dari bahaya nih kepadaku. Jadi kalian itu tidak akan bisa mendatangkan madharat bagi Allah, itu tidak akan. Maka meminta tolonglah kalian kepadaku. Lam tablughu, maka tidak akan sampai apa naf'i, kemanfaatku. Fatanfa'u, maka memintalah kemanfaatan nih kepadaku. Jadi kalian itu tidak bisa membuat madharat atau tidak bisa membuat sesuatu hal yang membahayakan Allah, pun juga kalian tidak akan bisa memberikan kemanfaatan kepada Allah. Justru Allah yang bisa memberikan madharat kepada kita, justru Allah yang bisa memberikan kemanfaatan kepada kita. Maka dari itu meminta tolonglah kita kepada Allah agar kita diselamatkan dari bahaya yang ada di sekitar kita. Maka mintalah kepada Allah agar kita dijadikan orang yang bermanfaat untuk siapapun kepada Allah. Kita tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain tanpa izin Allah, ya tidak bisa.